pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sehingga kita berupaya untuk melakukan pengungkapan dan alhamdulillah kita dapatkan yang bersangkutan bersama dengan barang buktinya dan sudah sesuai dengan laporan tersebut. Kita tidak ikut karena masih jangkauan COVID itu. Dari kemarin ya, tahun 2022 kan masih COVID ya, masa COVID, jadi memang kita belum ikut. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau ungkap kasus pencurian motor saat tersangkanya sedang transaksi penjualan. Selama pandemi COVID-19, Pemkot Bau-Bau tidak ambil bagian dalam ajang penghargaan Piala Adipura. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 9 Maret 2023 bersama saya Wode Sabaria. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau ungkap kasus pencurian motor saat tersangkanya sedang transaksi penjualan. Tersangka nekat mencuri lantaran desakan ekonomi. Mengenai hal itu, Wode Nurliani melaporkan. Kasus pencurian satu unit motor kembali terungkap setelah Satreskrim Polres Bau-Bau menggagalkan transaksi penjualan kendaraan roda 2 tersebut yang ternyata hasil curian di sebuah rumah kosong. Pelakunya diketahui inisial MR 33 tahun, warga Buton Selatan yang melancarkan aksinya di Kelurahan Tangana pada Bau-Bau pada Juli 2022. Kasatreskrim Polres Bau-Bau Ibtu Taufik Frida Mustafa mengungkapkan setelah motor berhasil digasak, barang bukti tersebut disimpan di kediamannya di Kecamatan Batauga. Kepada polisi, pria yang tidak memiliki pekerjaan itu mengaku mencuri karena desakan ekonomi. Berbulan-bulan motor tersebut disimpan pelaku di kediamannya sembari mencari pasaran, namun sayang setelah mendapat calon pembeli, tersangka keburu ditangkap polisi pada awal Februari lalu. Pada awal bulan lalu kami dapatkan informasi adanya masyarakat yang akan melaksanakan transaksi jual beli dan kami identifikasi kendaraan bermotor tersebut merupakan salah satu barang bukti adanya laporan kecurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga kita berupaya untuk melakukan pengungkapan dan alhamdulillah kita dapatkan yang bersangkutan bersama dengan barang buktinya dan sudah sesuai dengan laporan tersebut. Lanjut Ibtu Taufik, tersangka nekat mencuri di rumah kosong lantaran mendapatkan informasi dari anak-anak sekitar rumah tersebut sedang ditinggal pemilik. Karena penasaran, dirinya mengecek rumah itu pada malam hari dan benar saja ada sebuah motor terparkir lengkap dengan kunci rumah yang tergantung di dinding. Karena potensial untuk dibawa kabur, tersangka pun membawa lari motor itu lewat pintu depan. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polres Bau-Bau dan pelaku akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 363 ayat 1 dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Selama pandemi COVID-19, Pemkot Bau-Bau tidak ambil bagian dalam ajang penghargaan Piala Adipura. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Untuk dari kemarin ya, tahun 2022 kan masih COVID ya, masa COVID, jadi memang kita belum ikut. Bersamaan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional HPSN 2023, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Siti Nurbaya baru-baru ini memberikan penghargaan Adipura 2022 kepada sejumlah kabupaten kota yang dianggap berhasil mengelola kebersihan dan lingkungan. Sayangnya, Kota Bau-Bau tidak ada dalam daftar penerima. Padahal sebelumnya, Kota Bau-Bau tercatat sebagai penerima Piala Adipura Buana 4 tahun berturut-turut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Halfia Hamiru saat dikonfirmasi RRI mengatakan tidak adanya Bau-Bau sebagai penerima Adipura bukan karena Kota Bau-Bau tidak lagi dianggap berhasil mengelola kebersihan dan lingkungan, namun karena Pemkot Bau-Bau memang tidak ambil bagian dalam lomba bergengsi tahunan itu. Halfia menerangkan sejak pandemi COVID-19 melanda, Kota Bau-Bau memilih untuk tidak berpartisipasi. Dengan demikian, Kota Bau-Bau telah melewatkan 4 kali ajang Adipura, terhitung sejak 2019 hingga 2022. Ya, kita tidak
tidak ikut karena masih jangkauan COVID itu. Untuk dari kemarin ya tahun 2022 kan masih COVID ya, masa COVID, jadi memang kita belum ikut. Halvia menyebut penilaian Adipura tidak serta-merta dilakukan KLHK, namun kabupaten kota harus mengajukan diri untuk mengikuti penilaian melalui provinsi kemudian ditindaklanjuti ke kementerian. Untuk ikut dalam ajang ini, Pemda menyiapkan anggaran untuk menata seluruh indikator penilaian mulai dari tahapan koordinasi hingga pelaksanaan program-program. Meski tidak ikut selama 4 tahun, lanjut Halvia, namun Pemkot Bau-Bau terus menjaga kebersihan dan menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik. Program Adipura ini kan penghargaan dari Kementerian LH untuk kota yang memang memenuhi persyaratan kebersihan dan lingkungan hidup yang baik. Sebenarnya kita di Bau-Bau kita menyiapkan sistem kebersihan yang baik. Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kebersihan lingkungan dan kebaikan kota kita. Nah, tujuan utama kita adalah untuk kenyamanan kita sesuai dengan visi misi wali kota kita. Ya, Bapak lihat kan di Bau-Bau sekarang posisinya alhamdulillah tempat-tempat umum masyarakat sudah ada kesadaran dan kita juga berusaha untuk tetap pada komitmen menjaga kebersihan. Halvia menambahkan, tahun ini Pemkot Bau-Bau akan kembali berpartisipasi dengan target meraih Piala Adipura kategori yang lebih tinggi dari sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Jelang bulan Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar kota Bau-Bau masih berfluktuasi. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Kalau bersama kesimpulan dari kami, semua kebutuhan pokok itu masih berfluktuasi dan... Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdak Perin Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan mengatakan, harga kebutuhan pokok di daerah eks-Pusat Kesultanan Buton ini belum menunjukkan kenaikan signifikan jelang bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan harga kebutuhan pokok oleh Disperdak Perin Bau-Bau di sejumlah pasar pada pekan pertama Maret 2023. Itu pun juga sampai dengan hari ini berdasarkan hasil pemantauan kami, barang-barang yang di pasaran ini belum ada gejolak kenaikan harga yang berarti. Kalau bersama kesimpulan dari kami, semua kebutuhan pokok itu masih berfluktuasi dan memang dalam kondisi stabil di harga di pasaran. Pada pekan pertama Maret ini, kata Ali Hasan, komoditas yang turun harga antara lain bawang merah dari sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Ini disebabkan petani sedang panen di daerah penyuplai Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian harga cabai merah besar turun dari Rp45.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari harga Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, serta tomat dari Rp12.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Harga 3 komoditas itu turun karena hasil panen petani melimpah dari daerah penyuplai Sulawesi Selatan, Kota Kendari, Kabupaten Buton, dan Kota Bau-Bau. Sementara itu, kata Ali, hanya 3 komoditas mengalami kenaikan harga, yaitu beras, ayam potong, dan kentang. Kenaikan harga beras terutama cap beruang dari sebelumnya Rp12.800 naik menjadi Rp13.400 per kilogram. Mengalami kenaikan juga barang-barang termasuk kentang dari Rp28.000 menjadi Rp30.000, kemudian ayam kampung dari Rp150.000 menjadi Rp175.000. Nah, ini kalau kita prediksi bahwa memang ada kegiatan-kegiatan keagamaan beberapa hari terakhir ini susah banget, sehingga mempengaruhi kebutuhan masyarakat terlalu tinggi, sementara stok kita dari Makassar juga terbatas. Pun begitu, kata Ali, pihaknya bertekad melakukan sejumlah upaya agar harga komoditas yang naik bisa kembali stabil, salah satunya dengan menggelar operasi pasar sepekan sebelum memasuki bulan puasa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Selama pelaksanaan eliminasi anjing liar, Dinas Pertanian Bau-Bau minta warga berpartisipasi menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran memakan umpan racun. Kegiatan eliminasi anjing liar akan berlanjut hingga Jumat 10 Maret mendatang.
Kembali Wade Nurliani melaporkan. Jika ada bangkai yang jauh dari pinggir jalan, kami meminta bantuan untuk menarik di pinggir jalan supaya bisa terambil oleh petugas sampah. Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan mengimbau warga selama pelaksanaan eliminasi anjing liar, warga diminta mengawasi hewan peliharaannya dari umpan racun yang disebar di jalan. Hal tersebut menyusul kegiatan peracunan anjing selama 5 malam hingga 10 Maret mendatang sebagai upaya pencegahan penyakit rabies yang salah satu penularannya melalui gigitan anjing liar. Kepala Bidang Peternakan Dr. Hewan Jusriyati mengungkapkan selama beberapa tahun terakhir Kota Bau-Bau masih aman dari kasus positif rabies. Hal itu berkat kegiatan pencegahan dengan rutin eliminasi tiap tahun. Menurutnya dengan populasi anjing di Bau-Bau yang begitu banyak mencapai ribuan ekor, bukan tidak mungkin penyakit rabies bisa muncul di Bau-Bau. Untuk itu sebagai langkah yang dinilai paling efektif hanya dengan pengurangan jumlah anjing melalui kegiatan peracunan. Sebenarnya memang sasaran kami anjing liar. Makanya saya himbau, saya sudah umumkan, kalau misalnya hewan yang berpemilik, anjing dan kucing, itu harus diamankan selama 5 malam. Tapi kalau misalnya diliarkan, sudah pasti dimakan. Makanya saya sampaikan, siapa tahu ada yang mau membantu mengamankan anjing atau kucing liar, disilahkan. Karena kami terus terang tidak ada tenaga untuk itu. Kami habis menyebarkan jam 10 malam sampai jam 3. Jam 3 mulai menyisir kembali umpan-umpan yang tidak termakan. Kalau umpan yang tidak termakan kami ambil kembali, baru kami buang di TPA. Lanjut Yusriyati, kegiatan tersebut dimulai pada malam hari pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan menyebar umpan di lokasi anjing liar berkeliaran. Setelahnya pukul 3 pagi dini hari petugas Dinas Lingkungan Hidup akan menyisir dan mengamankan ikan beracun dan bangkai anjing ke tempat pembuangan akhir. Guna memaksimalkan eliminasi, warga yang memiliki hewan peliharaan agar proaktif menjaga dan mengikat hewan peliharaannya agar umpan racun tepat sasaran. Warga pun yang melintas di jalan diharapkan tidak menghamburkan atau iseng melempar umpan racun ke sembarang tempat, apalagi memasukkannya ke rumah warga. Terhitung sejak Minggu malam 5 Maret, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan gencarkan kegiatan eliminasi anjing liar sebagai salah satu hewan pencetus penyakit rabies. Adapun titik lokasi terakhir malam Kamis dan Jumat di Kecamatan Bungi, Kokalukuna dan Lealea setelah sebelumnya menyisir kawasan dalam kota. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau ungkap kasus pencurian motor saat tersangkanya sedang transaksi penjualan. Selama pandemi COVID-19, Pemkot Bau-Bau tidak ambil bagian dalam ajang penghargaan Piala Adipura. Demikian Warta Captain hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.